Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Maskur selaku pengampu mata kuliah Tafsir Tarbawi dan juga teman-teman seperjuangan saya, seangkatan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul materi pendidikan, tauhid, akhlak, dan ibadah. Kita langsung saja masuk ke materi pertama. Pendidikan Islam, tujuan dan relevansi. Pendidikan Islam bertujuan membentuk insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Tiga aspek utama yang saling terkait yaitu ada tauhid, keyakinan pada keesaan Allah sebagai landasan teologis dan etis. Kemudian yang kedua ada akhlak, sikap dan perilaku yang mencerminkan kasih sayang, rasa syukur, dan tanggung jawab sosial. Yang ketiga, ada ritual dan praktik yang menguatkan hubungan hamba dengan pencipta serta membentuk disiplin moral. Quran Surah Luqman ayat 13-19 menyajikan nasihat yang mengikat ketiga dimensi ini sebagai solusi krisis moral di era modern. Pendidikan Tauhid, Quran Surah Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qala Luqmanu billahi la tusyrika billah. Dan artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Menanam keyakinan sejak dini. Tauhid sebagai dasar identitas muslim mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan menginterpretasi realistis. Penolakan syirik, memahami bentuk-bentuk syirik kontemporer, idolatri material. Ketergantungan berlebih pada teknologi, kultus pribadi. Pondasi etika. Keesaan Allah meneguhkan tanggung jawab moral individu terhadap sesama dan lingkungan. Pendidikan akhlak, Quran Surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkuri liwalidayka ilayyal masyir. Dan artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembalimu. Bersyukur. Syukur sebagai sikap hati yang menghubungkan nikmat dengan tanggung jawab sosial. Berbakti kepada orang tua, mengakui pengorbanan, merawat, dan menghormati sebagai bentuk konkret akhlak. Empati dan penghargaan. Mendidik rasa hormat terhadap jasa orang tua sebagai model hubungan interpersonal. Kemudian kita lanjut ke materi berikutnya, Quran Surah Luqman ayat 17 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma as-sabaq. Inna dzalika min azmil umur. Dan artinya, hai anakku, dirikanlah sholat, suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang memimpimu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Yang pertama itu adalah laksanakanlah sholat sebagai rutinitas spiritual yang membentuk disiplin, konsentrasi, dan kesadaran ketuhanan. Kemudian yang kedua ada amar ma'ruf, mengajak pada kebaikan melalui teladan dan pendidikan moral. Kemudian yang terakhir ada nahi mungkar dan sabar, menegakkan keberanian sambil bersabar dalam menghadapi rintangan sosial dan pribadi. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, amar ma'ruf dan nahi mungkar, pendekatan pedagogi. Menggunakan metode teladan, uswah hasanah dalam pengajaran. Membangun dialog kritis untuk membedakan nilai kebaikan dan keburukan, mengedepankan retorasi bukan hukuman semata. Ketika menegur kesalahan. Kemudian pendidikan akhlak sosial, Quran Surah Luqman ayat 18 dan 19. Ayat mengajarkan sopan santun sosial, menjauhi kesombongan, bersikap sederhana, dan menundukkan suara.
Praktik akhlak sosial ini berkontribusi pada pembentukan komunitas yang harmonis dan adil. Oke, di sini ada 3 materi ya. Yang pertama itu ada tawadhu, menghindari sikap sombong, mengutamakan sikap rendah hati dalam interaksi. Kemudian yang kedua ada sederhana dalam perilaku. Nah, itu adalah berjalan, berbicara, dan berpenampilan dengan penuh kesederhanaan sebagai cerminan adab. Kemudian yang terakhir ada kendali lisan. Apa itu kendali lisan? Nah, kendali lisan itu melunakan suara dan menjaga tutur kata agar membangun suasana yang harmonis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.